Apakah Anda sering merasa pusing di belakang atau samping kepala Anda ketika bangun tidur, duduk, bergerak, beraktivitas, dan olahraga? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut karena saya akan menjelaskan fenomena pusing ini dan juga memberikan solusinya ya. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan menjelaskan fenomena cervicogenic headache atau pusing di bagian belakang dan samping kepala Anda yang biasanya disebabkan karena masalah dari otot-otot di leher ya. Untuk memulai membahas masalah ini, mari saya jelaskan terlebih dahulu dua otot utama yang sangat sering menyebabkan pusing di belakang dan di samping kepala Anda. Kedua otot ini adalah otot upper trapezius dan otot sternocleidomastoid. Nah, mari kita lihat. Ini adalah otot upper trapezius dan berikut adalah otot sternocleidomastoid. Bisa kalian lihat, kedua otot ini itu menempel di belakang dan di samping kepala Anda. Nah, maka dari itu, ketika kedua otot ini kaku atau kelelahan, ini bisa menyebabkan pusing di area attachment otot tersebut, yaitu di belakang dan di samping kepala Anda sini di dekat kuping ya. Kalau yang kaku cuma otot di sebelah kanan, yang terjadi Anda bakal sakit di belakang kepala kanan dan di samping kepala kanan. Kalau otot yang kaku di sebelah kiri, ya bakal jadi migrainnya di sebelah kiri ya. Nah, sekarang apa yang bisa menyebabkan otot ini kaku dan terjadi pusing? Yang bisa menyebabkan ototnya kaku, kelelahan, dan menimbulkan pusing adalah kebiasaan dan postur Anda. Postur yang paling penting untuk diperhatikan untuk mengurangi dan mencegah pusing di leher ini adalah postur duduk Anda ya. Mari saya jelaskan. Ketika duduk seperti ini, bisa kalian lihat beban yang diterima leher itu lumayan kecil. Kenapa? Karena gaya gravitasinya jatuh lurus ke bawah dari kepala ke pantat ya. Jadi otot lehernya nggak usah kerja terlalu keras untuk menahan gaya gravitasinya. Tapi kalau Anda duduk ke bawah seperti ini dalam waktu yang lama, bisa kalian lihat. Di posisi ini, otot-otot leher harus bekerja keras untuk menahan dan menjaga lehernya dari gaya gravitasi. Kalau ototnya nggak kerja, palanya bakal jatuh atau nunduk ke bawah. Jadi ketika Anda mempertahankan posisi ini, itu otot-otot di leher harus bekerja dengan sangat keras. Makanya mereka bisa kaku, dan ketika kaku, mereka bisa menyebabkan pusing ya. Nah, meskipun demikian, duduknya nggak usah tegak-tegak banget seperti ini. Ini terlalu tegap, jadi pegel juga. Relax saja, santai saja, tapi jangan nunduk ke bawah dalam waktu yang lama ya. Hal lain yang dapat memicu ototnya kaku dan menyebabkan pusing adalah posisi tidur dan bantal yang Anda pakai. Mari saya jelaskan. Ketika tidur, kita ingin posisi leher sejajar dengan badan Anda ya. Jadi kalau tidurnya terlentang, bantalnya itu nggak usah tinggi-tinggi. Cukup tipis saja sampai lehernya sejajar dengan badan dan Anda nyaman. Nah sekarang, kalau tidurnya miring, tentu saja bantalnya harus lebih tebal. Karena kalau bantalnya ketipisan, lehernya jatuh ke bawah, nggak sejajar. Nah kalau miring, jadi bantalnya harus lumayan tebal sampai lehernya sejajar dengan badan seperti di video ini ya. Ini contoh bantal pertama, bantalnya ini lumayan empuk, nggak terlalu tebal, nggak terlalu keras, dan bisa dilihat ketika saya tiduran terlentang, lehernya enak, sejajar dengan badan, dan saya berasa nyaman. Tapi kalau saya tidurnya miring dan bantal saya seperti ini agak empuk dan masuk ke dalam, bisa dilihat leher saya jadi ketekan ke bawah, dan ini bisa menyebabkan otot-otot lehernya menjadi kaku. Nah, jadi kalau tidurnya miring dan bantalnya empuk seperti ini, bantalnya nggak tebal, Anda harus ganjel dikit sehingga lehernya lurus seperti di video ini. Kalau nggak diganjel bisa dilihat lehernya ketekan ke bawah ya. Nah, contoh lain. Sekarang saya ada bantal yang lumayan keras, lumayan tebal. Kalau bantalnya lumayan keras dan Anda tiduran terlentang, bisa dilihat lehernya jadi agak kedorong ke bawah dan nggak bagus. Nah, kalau tidurnya terlentang, ingat bantalnya jangan ketebalan dan kekerasan. Cukup tipis saja. Bantal yang tebal dan keras seperti ini cocoknya untuk tidur miring. Bisa dilihat ketika saya miring, lehernya langsung sejajar dan ini bagus supaya otot lehernya tetap rileks ketika tidur. Nah, sekarang kalau sudah tahu penyebabnya, gimana solusi dan rehabilitasinya? Gampang. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, postur duduk Anda harus diperhatikan dan postur tidur serta bantal yang Anda pakai ketika tidur juga harus diperhatikan. Setelah itu, kita bisa melemaskan dan meng-stretching otot-otot leher yang kaku, otot upper trapezius dan otot sternocleidomastoidnya supaya ketika ototnya lemas,
pusingnya pun bisa hilang dan tidak timbul lagi ya. Berikut adalah cara melemaskan otot pundak dan otot leher yang kaku dengan menggunakan rehabilitation ball. Pertama, ini dengan rehabilitation ball kita ingin ngelemesin otot SCM sternocleidomastoid yang bisa menyebabkan pusing. Jadi kita mau cari tembok siku seperti ini ya, di ujung tembok. Kita mau cari tempat yang sakit di mana dengan rehabilitation ball di sepanjang leher ini. Ketika ketemu tempat yang sakit, kita mau tekan sedikit sampai sakit sedikit dan kemudian tahan sampai sakitnya berkurang ya. Nah, ketika sakitnya berkurang, baru kita mau tekan lebih keras lagi di tempat yang sama. Jadi di satu titik kita mau tekan 2-3 kali tekanan dan kemudian kita mau mencari 2-3 titik di sepanjang otot lehernya ini. Ingat ketika nekan ini itu nggak perlu kenceng-kenceng, cukup senyamannya aja ya. Nah, jadi bisa kalian lihat ini dari angle lain. Untuk ngelakuin gerakan rehabilitasi ini butuh tembok siku ya, ujung tembok. Karena lehernya mesti agak dimajuin dikit dan kemudian didorong dikit ke temboknya. Lakukan gerakan ini selama 2-3 menit dan mestinya hari demi hari otot lehernya semakin lemas. Nah, berikut saya akan nunjukin cara ngelemesin otot pundak dengan menggunakan rehabilitation ball. Jadi sama, kita butuh tembok yang agak siku, kemudian kita mau mencari tempat yang sakit di mana di pundaknya. Ketemu tempat yang sakit, kita mau tekan dan tahan sampai sakitnya berkurang. Ketika sakitnya berkurang di tempat yang sama, kita mau tekan lebih keras lagi sebanyak 2-3 kali tekanan. Ketika sakitnya udah lumayan berkurang, kita mau mencari 2-3 titik yang sakit di pundaknya. Ini dari angle lain, kita mau melakukan lemesin ini selama 2-3 menit. Untuk pembelian rehabilitation ball, bisa cek link di deskripsi atau bisa cek langsung ke Tokopedia dan mencari rehabilitation ball ya. Setelah dilemesin, kita juga bisa meng-stretching kedua otot ini supaya ototnya jadi lebih lentur dan mengurangi pusingnya juga ya. Berikut adalah stretchingnya. Berikut adalah stretching pertama, ini stretching otot pundak. Jadi kita mau menggerakkan leher ke arah yang berlawanan dari yang arah kita mau stretch. Di sini saya meng-stretching otot leher kanan saya, jadi dengan tangan kiri, saya menarik kepala saya ke arah kiri. Ketika ngelakuin ini, mestinya Anda berasa ke-stretch di otot pundaknya. Tahan sekitar 5-10 detik, ulangi 6-8 repetisi. Ketika ngelakuin gerakan ini, nggak usah dipaksa sampai sakit atau gimana. Lakukan senyamannya saja, tahan dan nafas dan rileks ketika ngelakuin gerakan ini. Variasi lain yang bisa Anda lakukan juga adalah gerakan lehernya bukan cuma ke samping, tapi ke samping dan ke atas ya. Ketika gerakin sedikit ke atas, ini bakal lebih kena ke otot lehernya. Kalau cuma ke samping doang seperti yang awal, itu lebih kena ke otot pundaknya. Cari yang paling enak dan yang paling nyaman untuk Anda ya. Sekarang, kalau udah enakan, bagaimana cara mencegah supaya pusingnya tidak datang lagi? Tentunya, yang pertama adalah Anda harus bisa mengubah kebiasaan atau postur duduk Anda. Di sini saya bukannya bilang Anda nggak boleh nunduk ke bawah. Enggak. Nunduk ke bawah adalah fenomena normal, aman, dan bisa dilakukan semua orang. Yang nggak boleh, itu bukan nggak boleh nunduk ke bawah. Tapi, jangan nunduk ke bawah kelamaan sampai berjam-jam. Maksudnya, misalnya, tiap 10 menit Anda lihat ke bawah, lihat dulu lurus atau lihat kiri, lihat kanan. Intinya, jangan menahan posisi nunduk dalam waktu yang lama. Kalau nahan nunduk dalam waktu yang lama, otot upper trapezius dan otot sternocleidomastoidnya bisa menjadi kaku. Selain itu, hal lain yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menguatkan otot-otot lehernya supaya ketika ototnya lebih kuat, frekuensi kaku dan pusing di otot-otot lehernya pun akan berkurang. Latihan penguatan otot leher ini dilakukan ketika Anda udah sembuh. Jangan ketika lagi sakit, lagi pusing Anda lakuin. Kalau pas lagi sakit, lagi pusing, Anda lakuin penguatan leher, yang ada malah makin sakit, makin pusing ya. Jadi kira-kira kalau udah 2 minggu aman, gak pusing, gak ada masalah dengan pusing dan lehernya, baru lakuin latihan penguatan ini secara rutin. Gerakan pertama yang mau kita latih adalah gerakan chin tuck atau membuat double chin ya. Jadi Anda senderan di tembok, kemudian Anda membuat double chin sedikit seperti ini, tahan 5 detik, dan kemudian ulangi 6-8 repetisi. Nah, kalau agak sulit dilihat tadi, mari saya slow motion. Jadi gerakannya cuma sedikit toh ya. Bisa dilihat, cuma membuat double chin,
dan tahan posisi ini selama 5-10 detik, ulangi 6-8 repetisi. Gerakan ini sangat bagus untuk melatih otot-otot leher bagian dalam. Selain itu, kita juga bisa melakukan gerakan seperti ini. Jadi pertama, Anda tahan posisi double chin-nya, kemudian dorong sedikit kepala Anda ke belakang dari depan seperti ini, dan tahan 5-10 detik, diulangi 6-8 repetisi. Ketika ngelakuin semua gerakan ini, pastikan otot-otot leher bagian samping dan pundaknya jangan sampai kencang. Mestinya ketika ngelakuin ini, itu nggak berasa di mana-mana, cuma berasa otot lehernya sedikit aktif di dalam lehernya ya. Nah, kalau udah dari depan, sekarang bisa didorong juga dari samping kiri dan dari samping kanan. Sama 6-8 repetisi, masing-masing arah, ditahan 5 detik ya. Ingat, ketika ngelakuin ini mestinya nggak berasa pusing dan nggak berasa apa-apa. Kalau Anda ngelakuin gerakan latihan ini dan berasa otot lehernya malah kaku, berarti Anda lakuinnya kekencengan ya. Oke, thank you guys for watching. Semoga dengan video ini bisa membantu mengatasi dan mengurangi pusing-pusing yang Anda rasakan di belakang dan di samping kepala Anda ya. That's it for the video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay? Thank you guys.